Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصوت واضح؟ Suara jelas tidak? Baik, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Hayyakumullahu jami'an ayyuhal masyayikh. Insyaallah taala di kesempatan malam kali ini, malam Ahad kali ini, dan afwan, kita bergeser khusus pekan ini bergeser satu malam karena satu dan lain hal pada pertemuan pada malam lalu karena tidak bisa mengajar di malam Sabtu. Pada kulihal, ya semoga malam kali ini meskipun malam pengganti tidak mengurangi dan menjadikan semangat kita dalam belajar surut. Dan di malam kali ini pula, di awal pertemuan kali ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya, kemudian mengamalkannya. Ya, terlebih ilmu yang berkaitan dengan hadis. Fa syarafu al-ilmi bi syarafi mawdu'ihi. Kemudian satu ilmu adalah bergantung kepada apa yang dipelajarinya. Karena kita mempelajari sebuah ilmu berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu yang berkaitan dengannya, ya di antara ada ilmu mustalahul hadis, adalah sebuah ilmu yang mulia. Ada sebuah ilmu yang mulia. Oleh karena itu pula, ya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum semuanya untuk terus memperbaharui niat kita. Ya, kemudian juga mengikhlaskan niat kita bahwasanya kita belajar din Islam dan di antara belajar mustalahul hadis dan juga ilmu Islam yang lainnya adalah dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk mengangkat kejahilan dari diri kita semuanya. Dan pertemuan kali ini insyaallah taala, ya kita tidak akan menambah materi baru. Kemudian juga sepertinya kita tidak akan full 1 jam, mungkin maksimal cuma setengah jam saja. Kenapa? Karena ya malam kali ini kita akan mencoba menampilkan beberapa contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan inqita'us sanad, yang berkaitan dengan sanad yang terputus. Ya, adapun di pertemuan berikutnya, insyaallah nanti kita akan berikan contoh yang berkaitan dengan tadlis dan juga kita masuk pada materi yang baru, yaitu hadis al-muttarib, hadis yang mengalami kegoncangan. Adapun hadis-hadis yang munqati'us sanad, ya hadis-hadis yang sanadnya terputus, maka sebagaimana sudah antum pernah pelajari, ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Ada yang namanya hadis mursal, kemudian juga ada yang namanya hadis mu'allaq, kemudian juga hadis mu'dal, dan kemudian juga hadis munqati'. Hadis munqati', mursal, mu'allaq, mu'dal, dan munqati'. Dan juga antum telah mengetahui apa saja dimaksud hadis mursal,
apa yang dimaksud dengan hadis mu'allaq, apa yang dimaksud dengan hadis mu'dal, kemudian juga yang dimaksud dengan hadis munqati'. Di malam kali ini kita akan mencoba memberikan kembali ya masing-masing contoh dari hadis mursal, mu'allaq, mu'dal, dan munqati'. Ya semoga ini semakin memberikan pemahaman kepada kita semuanya apa yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut beserta contohnya. Adapun hal hadis mursal ya sebagaimana kita ketahui adalah ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyandarkannya? Sahabiyun. Lam yasma' minhu, ya seorang sahabat yang mana sebenarnya dia belum pernah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tabi'iyun, atau hadis tersebut juga ya langsung disandarkan oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang antum lihat di layar, ya ada satu contoh hadis mursal. Ada satu contoh hadis mursal ma akhrajahu Muslim fi sahihi. Ya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Fi kitabil buyu', ya lebih khusus dalam ya pembahasan tentang jual beli dalam kitab al-buyu'. Qala Al-Imam Muslim, dia mengatakan dalam sahih Muslimnya, dalam kitab buyu', beliau mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi', ya telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku Muhammad bin Rafi'. Muhammad bin Rafi' an Hajin, dari ya seseorang bernama Hajin, anil Lais, dari ya perawi yang bernama Al-Lais, an Aqil, dari perawi yang bernama Aqil, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Az-Zuhri, ya salah seorang perawi yang masyhur pula, alim masyhur, an Sa'id bin al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah wal muhaqalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang jual beli secara muzabanah dan juga secara muhaqalah. Baik, kita tidak membahas tentang apa yang dimaksud dengan teks hadis ini atau matan hadis ini karena dia bukan bagian dari pelajaran mustalahu al-hadis. Ya, yang menjadi poin utama dari pelajaran kita adalah yang berkaitan dengan ya dalam pembahasannya berkaitan ada tidaknya terputus sanad dalam hadis ini. Nah, kira-kira kalau antum perhatikan, kira-kira apa yang janggal dari hadis ini? Apa yang janggal dari sanad hadis ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Tidak ada rawi dari kalangan sahabat, Ustaz. Sahih ahsan. Sahih ahsan. Tentu karena kita sudah membahas hadis mursal. Ahsan tabarakallahu fiik. Tidak adanya ya perawi dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena kalau kita perhatikan ya, an Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab, ya. Dari Sa'id ibn al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id bin al-Musayyab, ya, kalau kita perhatikan tidak ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Sa'id bin al-Musayyab. Sedangkan Sa'id bin al-Musayyab adalah seorang tabi'i. Bahkan beliau termasuk kibarut tabi'in. Beliau termasuk kibar at-tabi'in. Ia termasuk tabi'in senior. Beliau termasuk tabi'in senior. Dan kalau kita paham, setelah tabi'in maka ada sahabat. Tetapi tidak ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
inilah yang disebut dengan hadis mursal. Inilah yang disebut dengan hadis mursal. Ya, hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh siapa? Oleh salah seorang sahabat, yang mana sahabat tersebut tidak mendengar hadis secara langsung dari Nabi, atau oleh seorang tabi'i, yang mana dia mendengar dari sahabat baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sini sahabat tidak ada. Maka inilah disebut hadis mursal. Inilah yang disebut dengan hadis mursal. Sa'id ibn Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kelihatan janggalnya di sini, ya, tidak ada yang sahabat, maka dikatakan di hadis yang mursal. Dikatakan ini hadis yang mursal. Baik, Anda pikir ini cukup mudah ya hadis mursal? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke hadis yang berikutnya yang disebut hadis mu'allaq. Ya, sebagaimana antum ketahui, yang dimaksud dengan hadis mu'allaq adalah ma hudhifa awwalu isnadi, hadis yang dihapus awal sanadnya. Hadis yang dihapus awal sanadnya. Taib muraja sedikit. Siapa yang disebut dengan awal sanad? Ya, siapa yang disebut dengan awal sanad? Karena hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus awal sanadnya. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan awal sanad? Gurunya perawi, Ustaz, kalau nggak salah. Siapa? Gurunya rawi hadis. Gurunya, taib. Lebih tepatnya, ahsan barakallahu fiik, yaitu gurunya para ulama yang membukukan hadis. Semisal Al-Imam Al-Bukhari, ya, termasuk adalah ulama yang membukukan hadis-hadis Rasul, atau Al-Imam Muslim, maka beliau juga termasuk ulama yang membukukan hadis-hadis Rasul. Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, kemudian juga Al-Imam Ibnu Majah, juga Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seterusnya. Mereka adalah para ulama yang membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, guru-guru mereka itulah yang disebut dengan awal dari sebuah sanad. Ya, itulah disebut dengan awal dari sebuah sanad. Berarti hadis mu'allaq salah satu pengertiannya adalah ma hudhifa awwalu isnadi, hadis yang dihapuskan awal sanadnya. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau kita melihat dalam Sahih Al-Bukhari, perkataan beliau rahimahullah taala, beliau mengatakan waqala malikun aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari beliau mengatakan, dan Al-Imam Malik mengatakan dari Zuhri an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, ya, ada sebuah kejanggalan dari hadis ini. Apa kejanggalannya? Kejanggalannya adalah antara Al-Imam Al-Bukhari, ya, antara Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Malik. Ya, antara Imam Bukhari dan juga Al-Imam Malik. Apa sebabnya? Karena Al-Imam Malik, antara Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Bukhari, ini kalau kita buka sejarah mereka, ternyata ada penghubung antara Al-Bukhari dan juga Malik. Karena Al-Imam Bukhari dia bertemu secara langsung dengan Al-Imam Malik. Ya, sehingga dari sini yang perlu kita pahami, ikhwati fillah semuanya, sekali lagi, bahwasanya ilmu mustalahul hadis
bukanlah akhir dari ilmu hadis. Bukanlah akhir dari ilmu hadis. Justru inilah awal, tahapan awal, gerbang, pintu, kalau kita ingin mendalami hadis lebih jauh. Setelah antum mempelajari ilmu mustalah hadis, antum mesti mempelajari ilmu dirasatul asanid, ilmu tentang sanad-sanad. Harus mempelajari juga ilmu takhrijul hadis, ilmu tentang mempelajari bagaimana mencari tahu sumber-sumber hadis tersebut, apakah terdapat dalam Sahih Bukhari atau terdapat dalam Sahih Muslim atau terdapat dalam Sunan Abi Dawud seterusnya. Itu namanya ilmu takhriju al-hadis. Dan juga antum harus menguasai ilmu rijal, ilmu para perawi hadis, siapa nama mereka, siapa bapak mereka, apa pekerjaannya, kapan tahun lahirnya, kapan tahun matinya. Kemudian juga antum harus mengetahui bagaimana jar dan ta'dilnya para ulama. Bagaimana pendapat para ulama tentang para perawi tersebut. Sehingga ketika kita belajar hadis, mustalahul hadis adalah sebuah tahapan awal. Hanya sebuah tahapan awal. Masih ada beberapa ilmu lain yang harus kita kuasai, harus kita pelajari untuk mendukung dan mengetahui lebih jauh tentang pemahaman kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada sebuah rawi, ada seorang rawi sebenarnya antara Bukhari dan Malik. Antara Imam Bukhari juga Imam Malik. Siapa beliau? Beliau adalah bernama Ismail bin Abi Uwais. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ini mempunyai seorang guru bernama Ismail bin Abi Uwais. Nah, Ismail bin Abi Uwais inilah yang mendapatkan hadis dari Al-Imam Malik. Sehingga ketika Al-Imam Bukhari atau ketika ada seorang rawi yang jatuh, yang tidak disebutkan atau dihapuskan, dan dia adalah awal sanad, karena Ismail bin Abi Uwais adalah guru Al-Imam Bukhari, maka dikatakan sebagai hadis mu'allaq. Ini dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Ini sebenarnya hadis mu'allaq. Makanya untuk mensahihkan sebuah hadis, untuk menerangkan kedudukan sebuah hadis bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Bahkan untuk mensahihkan dan mendhaifkan sebuah hadis bukan perkara yang mudah. Maka kita hidup zaman sekarang, kita melihat banyak para ulama, misalkan semisal Imam Al-Hafidh atau Al-Imam Az-Zahabi atau juga Al-Imam Al-Albani, ketika mereka mengatakan hadal hadis sahih, hadal hadis hasan, hadal hadis dhaif, dan seterusnya. Maka yang kita lihat nampak seperti sebuah pekerjaan yang sederhana, padahal di belakangnya menuntut sebuah proses yang sangat panjang. Menuntut sebuah proses yang sangat panjang. Kalau kita perhatikan, qala Al-Bukhari, qala Malik, Az-Zuhri, ini pendek. Kemudian para ulama mengatakan, ternyata ada perawi yang menjadi penghubung antara Al-Bukhari dan juga Imam Malik. Secara zahir, hadis ini terlihat tidak ada masalah. Tetapi setelah teliti lebih lanjut, ternyata didapati ada perawi yang jatuh, menjadi penghubung antara Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Malik. Fa'ala kulli hal, contoh hadis yang tadi dibacakan termasuk hadis mu'allaq. Nah, ini disebut dengan hadis mu'allaq, ma hudhifa awwalu isnadihi. Hadis yang awal sanadnya dihapuskan. Tetapi juga hadis mu'allaq bisa berarti ma hudhifa jami'u isnadihi. Hadis yang seluruh sanadnya dihapuskan. Hadis yang seluruh sanadnya dihapuskan. Atau sebagian besarnya dihapuskan. Atau yang sebagian besar dihapuskan. Apa contohnya? Ma akhrajahul Bukhari, seperti yang di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari fi muqaddimah bab ma yudkar fil fakhid, dalam muqaddimah bab tentang pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apakah paha itu termasuk aurat atau bukan aurat. Apa kata beliau? Wa qala Abu Musa, maksudnya Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Al-Imam Al-Bukhari, dan Abu Musa berkata,
Al-Imam Al-Bukhari apakah bertemu Abu Musa Al-Asy'ari? Jawabannya tentu tidak bertemu. Ya, ada sebuah tautan tahun yang sangat jauh antara Al-Imam Al-Bukhari dan juga antara Imam Al-Bukhari juga dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Sehingga ya kita bisa memahami ternyata di sini Al-Imam Al-Bukhari menghapus seluruh sanadnya. Mulai dari gurunya seterusnya sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ini disebut juga dengan apa? Ini disebut juga dengan hadis al-mu'allaq. Wa qala Abu Musa ghattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Bahwasanya Rasul menutup kedua lututnya ketika Utsman masuk menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Musa sekali lagi. Ya, Abu Musa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Imam Al-Bukhari tidak bertemu dengan Abu Musa. Sehingga kemana? Maka jawabannya seluruh sanad dihapuskan kecuali kecuali Abu Musa Al-Asy'ari. Maka ini tetap juga namanya hadis mu'allaq. Sehingga hadis mu'allaq adalah hadis yang seluruh sanad dihapus atau sebagian besar sanadnya dihapus. Ini disebut dengan nama hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Baik. Berikutnya ada hadis mu'dal. Adalah hadis mu'dal. Apa yang disebut hadis mu'dal? Ya, hadis mu'dal ma hudzifa min asna sanadihi rawiyani fa aktsar ala tawali. Hadis yang di tengah-tengah sanadnya dihapuskan dua rawi secara berurutan. Hadis yang di tengah-tengah sanadnya dihapuskan dua rawi secara berurutan. Apa contohnya? Di antara contoh yang diberikan oleh para ulama, marawahu al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim fi Ma'rifati Ulumil Hadis, dalam kitab beliau yang berjudul Ma'rifah Ulumul Al-Hadis. Kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis. Kitab ini termasuk kitab awal yang muncul. Ya, kitab-kitab awal yang muncul yang berkaitan dengan ilmu mustalahu al-hadis. Ya, jadi kalau kita membaca tentang sejarah ilmu mustalahul hadis, ternyata ya di antara kitab yang pertama kali muncul dan berkaitan dengan khusus dengan ilmu mustalahul hadis adalah sebuah kitab yang berjudul Ma'rifah Ulumi Al-Hadis, buah karya dari Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifah Ulumi Al-Hadis bisanadihi ila Al-Qa'nabi. Beliau membawakan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Qa'nabi. Sampai kepada Al-Imam Al-Qa'nabi. An Malik, dari Malik bin Anas. Annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepada Imam Malik, anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya bahwasanya telah sampai bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi seorang hamba, ya pakaian atau makanan atau pakaiannya sesuai dengan ma'ruf. Wala yukallafu minal amal illa ma yutiq. Dan tidaklah dibebani dengan sebuah pekerjaan melainkan dia mampu melakukannya. Taib. Kalau kita perhatikan apa yang janggal dari sanad hadis ini? Enggak ada tabiin. Kira-kira Tabiin enggak ada. Kenapa? Antara Imam Malik dengan Abu Hurairah satu. Karena Satu Imam Malik kan sahabat. tabiin. Nah, kenapa Imam Malik? Karena Imam Malik beliau tabiin, sedangkan Abu Hurairah sahabi. Di antara keduanya ada tabiin. Sahih, ahsan, tabarakallah, barakallah, sahih. Kalau kita perhatikan, ya an Malik, dari Malik, annahu balaghahu, bahwa sampai kepadanya sebuah hadis, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah. Kita perhatikan, Malik dan Abu Hurairah, Al-Imam Malik dan juga sahabat Abu Hurairah. Ya, Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Ya, Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Abu
Hurairah, ada tautan ya tahun yang sangat jauh antara Imam Malik dan juga dengan sahabat Abu Hurairah. Dari sini kita paham pasti ada rawi yang ya jatuh, ya, atau ada rawi yang dihapus atau terhapus. Nah, kata para ulama, setelah diselidiki ternyata antara Imam Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ada dua perawi yang jatuh secara berurutan. Jadi, ya Imam Malik mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ujlan. Muhammad bin Ujlan. Dan Muhammad bin Ujlan ini meriwayatkan hadis dari bapaknya. Dari bapaknya. Bapaknya berarti bernama Ujlan. Dan Ujlan ternyata mendapatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kesimpulan dari hadis ini ada dua perawi yang jatuh secara berurutan. Siapa dia? Muhammad bin Ujlan dan juga bapaknya itu Ujlan. Karena hadis ini ya sanadnya jatuh dua perawi secara berurutan, maka dikatakan dengan hadis mu'dhal. Maka dikatakan dengan hadis mu'dhal. Baik, kita lanjutkan. Ya, hadis munqati ini hadis yang terakhir. Ya, rawahu Abdul Razzaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq An-Sauri dari As-Sauri. As-Sauri sini maksud Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri an Abi Ishaq. An Abi Ishaq. An Yazid bin Yusay. An Yazid bin Yusay. Ya, dari Zaid an Zaid ibn Yusay, dari Zaid bin Yusay. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu marfu'an. Ya, hadisnya secara marfu'. Ya, hadis marfu' maksudnya hadis yang disandarkan ya sebuah kalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandarkan ya sebuah kalam kepada Rasul. Itu dimaksud dengan hadis marfu'. Kalau hadis tersebut ya berupa perkataan atau kalam tetapi disandarkan kepada sahabat, maka dia bernama mauquf. Maka dia bernama mauquf. Tetapi kalau kalam tersebut atau ucapan tersebut disandarkan kepada tabi'in, maka dikatakan hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Berarti ada hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Hadis marfu' ya adalah ucapan yang disandarkan kepada kepada Rasulullah. Adapun mauquf hadis yang ucapannya disandarkan kepada sahabat. Adapun maqtu' adalah sebuah hadis yang mana berisi sebuah ucapan yang disandarkan kepada ya tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Baik, ada sebuah hadis marfu' artinya ucapan ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? In wallaitumuha. Apabila kalian menjadikannya sebagai pemimpin, Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, faqawiyun amin, maka dia termasuk orang yang kuat dan amanah. Dia orang yang kuat dan amanah. Baik. Hadis ini ya dicontohkan oleh para ulama termasuk hadis munqati'. Hadis munqati'. Apa yang dimaksud dengan hadis munqati'? Ya, sebagaimana kita pelajari, hadis munqati' adalah ma hudifa min asna sanadihi rawin wahid. Ya, hadis yang di tengah-tengah sanadnya dihapuskan satu perawi. Au rawiyan fa aksar la ala tawali, atau dua perawi dan lebih tetapi tidak secara berurutan. Jadi membedakan antara mu'dal dengan munqati'. Kalau mu'dal itu dua perawi tapi secara berurutan. Adapun munqati' bisa jadi dua perawi tetapi tidak secara berurutan, atau satu perawi yang dihapus tetapi di tengah-tengah sanad, sanad. Nah, hadis ini
Kata para ulama termasuk hadis munqati'. Berarti ada satu perawi yang di tengah-tengah sanad dihapus, atau ada dua perawi yang dihapus tetapi secara tidak berurutan. Baik. Anda pikir ini contohnya mungkin agak sulit ya? Agak sulit kenapa? Ya, karena kalau kita lihat coba Sauri, Abu Ishaq, Zaid bin Yusai, Hudzaifah ibn Yaman, ya, kalau kita tidak belajar ilmu rawat, kita tidak bakal tahu siapa yang terhapus di sanad ini. Tetapi secara penjelasan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya ya hadis ini antara Sauri dan juga Abu Ishaq, antara Sauri dan Abu Ishaq, antara Sauri ya dan juga Abu Ishaq, ini ada perawi yang terhapuskan. Ada perawi yang terhapuskan. Siapa dia? Ya, perawi ini bernama ya Syarik. Perawi ini bernama Syarik. Ya, ternyata ada perawi yang terhapuskan. Sekali lagi, siapa dia? Perawi ini bernama Syarik. Nah, Syarik ini menjadi penghubung antara Al-Imam As-Sauri dengan Al-Imam Abi Ishaq. Al-Imam Abi Ishaq. Kalau kita perhatikan, ya hadis ini adalah hadis yang satu perawinya gugur atau jatuh atau terhapus di tengah-tengah sanad. Artinya dia bukan di awal, bukan juga di akhir. Pokoknya dia di tengah-tengah. Itu namanya tengah-tengah sanad. Ya, bukan awal dan juga bukan akhir. Maka disebut dengan tengah-tengah sanad. Karena hadis ini ya ada perawi yang terhapuskan di tengah-tengah sanad, maka dia dikatakan sebagai hadis munqati'. Ya, dia dikatakan sebagai hadis munqati'. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan ya, yang termasuk dengan hadis munqati' adalah semua hadis yang terputus sanadnya, mulai dari mursal, kemudian mu'dal, kemudian mu'allaq, maka juga dikatakan sebagai hadis munqati'. Ya, maka contoh-contoh yang sudah tadi kita sampaikan ya berupa hadis mursal, mu'allaq, berupa hadis mursal dan juga hadis mu'allaq dan juga hadis mu'dal. Ya, adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan hadis munqati'. Ya. Ya, hadis mursal ini juga hadis munqati'. Hadis mu'allaq ini juga hadis dikatakan sebagai hadis munqati'. Ya, hadis mu'dal juga dikatakan sebagai hadis munqati'. Dan hadis munqati' pun ini juga termasuk hadis munqati'. Sehingga munqati' ini mencakup semua jenis tadi hadis yang sudah disebutkan. Baik, sampai sini ada hal yang belum jelas. Silakan, Anda pikir kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, tidak ada tambahan materi baru. Kita cuma belajar mengenal lebih jauh atau melihat lebih jauh bagaimana yang disebut dengan hadis mursal, mu'allaq, mu'dal dan munqati'. Pertanyaan di chat apa ini? Kalau suatu hadis yang terhapus dua perawi berturut-turut di awal sanad atau dua perawi di akhir secara berurutan, termasuk hadis apa Ustadz? Ahsanta. Kalau ada dua hadis yang terhapus dua perawinya di awal sanad, kira-kira namanya apa? Ahsan. Ini pertanyaan dari Darul Aman. Baik, ada yang mau jawab tidak? Kalau sebuah hadis yang terhapus dua perawi secara berturut-turut di awal sanad, kira-kira namanya apa? Masuknya mana? Apakah mursal, mu'allaq, mu'dal, atau munqati'? Iya, jawaban mudah pasti munqati', sahih. Kalau kita menganggap munqati' adalah ya semua nama untuk semua hadis mursal, mu'allaq, munqati'. Taib. Anda tidak ingin jawaban munqati', itu jawaban mudah. Itu jawabanmu mudah. Ya, jawabannya apakah dia termasuk mursal, mu'allaq atau munqati' dalam artian yang dihapus satu perawi di tengah sanad atau dua perawi tapi tidak berurutan. Kalau kita bilang munqati', maka sudah pasti tidak mungkin termasuk munqati'. Ya, karena terhapus dua tapi secara berurutan.
Berarti tersisa tinggal apa? Tersisa tinggal mursal, mu'allaq, ataupun mu'dhal. Kalau kita bilang mu'dhal artinya apa? Dihapuskan dua perawi secara berurutan, tetapi di tengah-tengah sanad, maka dia juga bukan. Taib. Kalau kita bilang mursal, ya, mursal itu jatuhnya di mana? Di akhir sanad atau di akhir sanad atau di awal sanad? Kalau kita bilang, ya, mursal adalah afwan. Kalau kita melihat mursal adalah hadis yang dihapuskan di akhir sanad, maka tidak termasuk kriteria. Tinggal tersisa apa? Tinggal tersisa mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Ma hudhifa awwalu isnadihi. Hadis yang dihapuskan di awal sanadnya. Sehingga pertanyaan antum jawabannya adalah hadis mu'allaq. Syekh Edi, syukran, jawab bukan sahih. Maka dia termasuk hadis mu'allaq. Ya, karena ini masuk dengan awal sanad tidak harus persis. Yang penting dihapus tersebut berada di awal di sanad. Ya, bisa satu, bisa jadi dua. Ya. Atau bisa juga yang dihapuskan seluruh sanadnya, tetapi ini kan masih sedikit kalau dua perawi. Ya, dua perawi. Pertanyaan berikutnya, kalau dia di akhir secara berurutan, termasuk hadis apa? Kalau dua perawi di akhir hadis, di akhir sanad, dihapus secara berurutan, kira-kira termasuk hadis apa? Mursal. Syekh ini mengatakan mursal. Ada yang lain? Kalau kita bilang, ya pertanyaannya, kalau dihapuskan dua perawi secara berurutan di akhir sanad, dia tidak mungkin termasuk hadis mu'allaq. Kenapa? Hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapuskan di awal sanadnya. Kalau kita bilang hadis mu'dhal, juga tidak mungkin. Kenapa? Mu'dhal itu dua hadis di tengah, dua perawi di tengah sanad. Dan itu pun meskipun secara berurutan, tetapi dia berada di tengah sanad. Kalau kita bilang munqati', juga bukan. Kenapa? Karena munqati' adalah hadis yang dihapuskan di tengah sanadnya satu perawi atau dua, tetapi tidak secara berurutan. Sehingga tersisa tinggal apa? Tersisa tinggal mursal. Maka jawaban Syekh Edi lagi, ya barakallahu fikum, Syekh Edi, jawabannya sahih, itu hadis mursal. Ya, tetap termasuk hadis mursal. Hasan. Sahih. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, insyaallah taala kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Ya, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru yang disebut dengan hadis muttarib. Ini disebut dengan hadis muttarib. Demikian, semoga ya di kesempatan yang singkat ini kita semua bisa mendapatkan manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.